kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu pada sore malam ini membawa hidup kami dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Kami merasa tidak mampu apa-apa di dalam dunia ini Tuhan. Kami hanya bagaikan kapal kecil di tengah badai gelombang lautan yang luas ini Tuhan, yang sewaktu-waktu bisa terancam untuk tenggelam Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Sebab itu kami bawa hidup kami dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui banyak kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan Engkau mengampuni kami dan Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang jemaat kaum muda remaja yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada di Jalan Suprapto Medan, di Jalan WR Supratman Park Surabaya, di dalam negeri, luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami semua. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan terlindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya mengucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran internet, kaset dan DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari suplemen nomor 5, Dia sungguh baik, dan saya undang kita sama bangkit berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ayat yang kedua. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuasaanku. Dia penuh di hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ayat yang pertama. Yang mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku.
Yesus, Dia baik-baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik-baik. Kor sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik-baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, silakan duduk kembali. Biar lewat firman pengembalaan yang diberitakan di tempat kaum muda remaja, Tuhan mengasuh, Tuhan merawat memelihara kehidupan muda kita untuk menjadi kembali pada gambar dan teladan Allah. Biarlah kita dapat mengecap semua kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan lagu kembali dari suplemen nomor 55, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari atas kembali. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kor sekali lagi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kor sekali lagi. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tempat di depan saya sediakan bagi saudara. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari Kor Kaum Muda Remaja yang berjudul Takkan Lagi. Yesus, Kau penolongku, oh Yesus, Kaulah kekuatanku, hadapi godaan, tantangan dan dosa. Kau selalu setia padaku. Biar kita kembali bersama
Takkan lagi ku bimbang, Kau selalu berserta. Ku serahkan hidupku, aman dalam tanganmu. Masa depan indah Kau beri, ku percaya. Yesus Kau penolong. Yesus, Kau penolongku. Oh Yesus, Kaulah kekuatanku, hadapi setiap coba, tantangan dan dosa. Kau selalu setia padaku. Takkan lagi ku ragu, takkan lagi ku ragu akan segala janji-Mu. Takkan lagi ku bimbang, Kau selalu berserta. Ku serahkan hidupku, aman dalam tanganmu. Masa depan indah Kau beri, ku percaya. Chorus sekali lagi. Takkan lagi ku ragu akan segala janji-Mu. Takkan lagi ku bimbang, Kau selalu berserta. Ku serahkan hidupku, aman dalam tanganmu. Masa depan indah Kau beri, ku percaya. Yesusku, Yesus, Kau penolongku. Oh Yesus, Kaulah kekuatanku, hadapi setiap coba, tantangan dan dosa. Kau selalu setia padaku. Takkan lagi ku ragu akan segala janji-Mu. Takkan lagi ku bimbang, Kau selalu berserta. Ku serahkan hidupku, aman dalam tanganmu. Masa depan indah Kau beri, ku percaya. Sekali lagi. Takkan lagi ku ragu akan segala janji-Mu. Takkan lagi ku bimbang, Kau selalu berserta. Ku serahkan hidupku, aman dalam tanganmu. Masa depan indah Kau beri, ku percaya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 107, Bukan Karena Kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Ku. Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kecakapan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat hidup karenanya, bila Engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerah-Nya. Diberikannya pada kita semua anugerah-Nya bagi kita. Jika engkau dipakainya di atas kembali, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu. Kau dipilih, Kau dipilih.
dipanggilnya bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerah yang kita kasih kepada Tuhan. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bila engkau dapat, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Terpuji nama Tuhan. Saya hanya mengaku pada Tuhan semua hidup yang sudah Tuhan limpahkan buat kehidupanku, kehidupan nikah, hanya oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan semata. Apapun yang sudah Tuhan izinkan lewat ibadah penggembalaan, ketekunan dalam ibadah penggembalaan 3 macam, di situ Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kehidupan muda remaja di tempat ini. Kita senantiasa berharap pada Tuhan aja. Kita akan menyanyi lagu dari Psalm nomor 108, bekerjalah selama hari masih siang. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Ayat yang kedua, gunakanlah waktu yang masih tersisa. Jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. hari rembang petang. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. Ayat yang kedua, Gunakanlah waktu yang masih tersisa. Ayat yang kedua, jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. Hari rembang petang, kerjalah selama hari masih siang. ayat yang ketiga, kaitkanlah. Kaitkanlah setiap usaha kegiatan dengan pola yang sesuai rencana Tuhan, dalam rangka pembangunan tubuhnya, yakni
sidang mempelai yang sempurna. Hari rembang petang berjalan, selama hari masih siang. Chorus sekali lagi. Hari rembang petang berjalan, selama hari masih siang. Silakan duduk kembali. Saya undang vokal grup untuk menampilkan pujian bagi Tuhan sambil menunggu kita menyanyikan lagu ini kembali. Ayat yang pertama, Tuhan masih bekerja di saat ini. Tuhan masih bekerja di saat ini. Biarpun waktu mau menjelang petang hari, sebelum tiba waktu malam di mana tiada seorang dapat bekerja. Hari rembang, hari rembang petang berjalan, selama hari masih siang. ayat yang kedua, gunakanlah waktu yang masih tersisa, jangan lalai dan menyia-nyiakannya. Bekerjalah supaya mendapatkan harta yang menjamin keselamatan. hari rembang petang, Hari rembang petang berjalan, selama hari masih siang. memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kepada Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku.
dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaannya, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan, Ada Waktu di Hidupku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku bertarung, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kor sekali, pada waktu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu yang mengerjakan kehidupan kita, menjadikan hidup kita indah pada waktunya, menyucikan kehidupan kita,
bahkan menyempurnakan kehidupan kita. Kita akan bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu dari Suplemen, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Chorus sekali lagi. Bagi Tuhan waktu selanjutnya saya tak serahkan kepada ada Bapak. yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Apapun keadaan kami pada sore malam hari ini Tuhan, jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami percaya kuasa firman-Mu mampu untuk mengangkat kami, untuk memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak kegagalan kami, banyak kejatuhan kami dalam dosa-dosa Tuhan. Sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua malam ini Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman. Sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, dimanapun juga kaum muda berada di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua, menjamah setiap kehidupan kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami, mengangkat kami, memulihkan kami. Dan sehingga kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan nikah rumah tangga kami, menyerahkan ibadah pelayanan kami,
menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, menyerahkan masalah-masalah kami Tuhan. Sampai kami bisa menyerahkan setiap detak jantung kami kepadamu Tuhan. Dan kami bahagia berada dalam pelukan tangan-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan bahagia di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh mengalami jaminan kepastian di dalam Engkau. Baik untuk hidup sekarang sampai hidup yang akan datang Tuhan. Terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, apapun bentuknya Tuhan. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Demikian juga Tuhan Engkau tolong kiranya lindungi kami. Gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, saluran internet. Engkau tolong semua Tuhan. Lindungi semua Tuhan. Dengan darah-Mu mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu pada malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar. Yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu satu kali. Kita menunggu internet yang putus. Bisa diperbaiki enggak internet? Modem lain? Ya, masih dipasang. Kita nyanyi dulu sebentar. Nomor 10. Di hidupku pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan
Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sudah internet? Kita nyanyi lagi. (63) Aku percaya. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa lagi ya. Yang lain tadi tidak ikut berdoa, kita berdoa. Yuk, kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami semua. Engkau selalu memberi kesempatan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sebab kami percaya firman pengajaran akan seperti kilat yang memancar dari timur ke barat Tuhan. Semua mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun kaum muda berada, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu
mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, pada malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan nikah rumah tangga kami, menyerahkan masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan, baik untuk hidup sekarang sampai hidup yang kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, juga mengganggu saluran internet, dan kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu pada sore malam ini, dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terima kasih untuk doa-doanya. Perjalanan kami ke Palangkaraya sudah Tuhan tolong, dan tadi tiba jam 4:30 sore di sini, dan oleh kemurahan Tuhan, oleh doa-doa saudara sekalian, kami bisa melayani pekerjaan Tuhan kaum muda pada sore malam hari ini. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kita masih berada pada Injil Lukas pasal 6. Ini secara keseluruhan menunjuk halaman tabernakel itu tentang kebenaran saja, tentang kebenaran, tentang kebenaran. Jadi manusia berdosa, manusia diciptakan Tuhan dulu sama mulia dengan Tuhan, memiliki gambar dan teladan Tuhan, memiliki kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Tetapi karena berbuat dosa maka manusia kehilangan gambar dan teladan Tuhan, kehilangan kemuliaan, kesucian dan kebenaran Tuhan. Hilang semua, sama dengan telanjang. Telanjang sama dengan terkutuk, hidup dalam kutukan sampai kebinasaan selamanya. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau mengasuh manusia berdosa. Tuhan mau mengasuh manusia berdosa ini, membimbing, mengasuh manusia berdosa supaya kembali kepada kebenaran, kesucian dan kemuliaan Tuhan. Manusia berdosa supaya kembali kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, kembali pada gambar teladan Tuhan, supaya juga kembali ke Firdaus, tempatnya manusia dulu, sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Itu saja. Semoga kita mengerti. Ini asuhan Tuhan dari Lukas 6 ini saja. Jadi yang sudah kehilangan kebenaran, kesucian, kemuliaan, tidak ada kebenaran, dibawa lagi kepada kebenaran, kesucian, kemuliaan. Untuk kembali ke Firdaus, untuk masuk Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Dalam Lukas 6 ada 7 asuhan atau 7 hal yang diasuh. 7 hal yang diasuh oleh Tuhan atau 7 asuhan. Sudah tubuh sudah, ayat 1-5, jiwa, roh, perbuatan sudah. Nah, sekarang kita berada pada Lukas 6 ayat 20-26. Ya, ucapan bahagia dan peringatan. Ini akal diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 20-26. Ucapan bahagia dan peringatan. Ini akal diasuh oleh Tuhan. Pikiran, akal atau pikiran diasuh oleh Tuhan.
Kita baca sampai dengan ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Nah, coba, berbahagia kamu yang miskin, ya, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, ya, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, ini tidak enak kan semua ini. Berbahagia orang miskin. Berbeda dengan pikiran manusia. Masa orang miskin bahagia? Orang kenyang bahagia. Tapi di sini berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar, berbahagia orang menangis, berbahagia orang kalau orang membenci kamu. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Nah, ini saya coba ya. Berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar, berbahagia orang menangis, berbahagia orang kalau kita dibenci karena nama Tuhan. 4. Nah, ini 4 titik. Kalau digabung ini salib. Jadi di sini Tuhan mengasuh akal kita, pikiran kita supaya memiliki pikiran salib. Ya. Jadi masa berbahagia orang miskin? Coba ayo, siapa mau miskin? Oh, enggak punya apa-apa. Enggak bisa. Oh, bahagia. Enggak ada di dunia ini. Tapi Tuhan mengajarkan begitu. Berbahagia orang lapar. Ini namanya pikiran salib. Jadi Tuhan mau mengasuh akal atau pikiran kita supaya kita memiliki pikiran salib. Sehingga kalau sudah punya pikiran salib, sehingga kita mengalami kebahagiaan surga di bumi. Kita mengalami kebahagiaan surga di bumi yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Kebahagiaan surga di bumi yang tidak dipengaruhi apa? Berbahagia orang miskin loh. Masa miskin bahagia? Lah, ini tidak dipengaruhi. Ini kebahagiaan surga. Mengerti? Tidak dipengaruhi miskin kaya, tidak bahagia. Berbahagia orang yang lapar, tidak dipengaruhi lapar kenyang, bahagia. Itu kebahagiaan surga di bumi yang tidak bisa dipengaruhi apapun di bumi. Tidak bisa dipengaruhi. Lapar masih bahagia, miskin masih bahagia, menangis masih bahagia, dibenci masih bahagia. Nah, ini sampai sekarang kebahagiaan di bumi, kebahagiaan surga di bumi, sampai kita menerima, sampai kita mengalami kebahagiaan kekal di surga. Sampai kita mengalami kebahagiaan kekal di surga. Sampai betul-betul masuk surga. Mengalami kebahagiaan kekal di surga. Itulah pikiran salib. Ini Tuhan mengasuh pikiran kita supaya memiliki pikiran salib. Pikiran salib. Sehingga kita mengalami kebahagiaan surga di bumi ini yang tidak dipengaruhi oleh apapun di bumi. Sampai kita mengalami kebahagiaan kekal di surga selama-lamanya. Kebahagiaan kekal di surga di Yerusalem baru untuk selamanya. Jadi malam ini Tuhan mau mengasuh akal pikiran supaya punya pikiran salib. Nah, apa itu pikiran salib? Sekarang kita belajar, malam ini kita belajar dulu supaya bisa bahagia punya pikiran salib. Kalau pikiran daging tidak bahagia. Pikiran daging nanti di ayat 24 celaka. Celakalah kamu yang kaya. Nah, pikiran kita kan semua kaya. Celakalah kamu yang kaya. Itu pikiran daging, celaka. Tapi pikiran salib, berbahagia orang yang miskin, berbahagia orang yang lapar. Pikiran salib. Itu bahagia. Bahagia. Mari sekarang kita mempelajari praktek sehari-hari pikiran salib. Praktek sehari-hari kehidupan yang memiliki pikiran salib. Bagaimana prakteknya? Praktek memiliki pikiran salib dalam kehidupan sehari-hari supaya bahagia. Supaya bahagia. Ya. Praktek memiliki pikiran salib dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita lihat semua ditulis dalam surat Petrus. Ya.
Surat Petrus. Dulu Petrus takut pada salib. Waktu Yesus pergi ke Yerusalem, mau disalibkan, dia beritakan berita salib. Aku mau ke Yerusalem, nanti aku disiksa, dibunuh, tapi 3 hari aku bangkit. Langsung Petrus tarik. Wah, jangan. Maksudnya bukan bela Tuhan. Maksudnya kalau aku ikut juga, aku disalib juga lah. Takut salib gitu Petrus. Mengerti? Tapi setelah dia mengalami penggembalaan, mengalami kuasa Tuhan, dia mau pikul salib dan dia tuliskan pengalaman. Bagaimana orang punya pikiran salib itu bahagia. Tadinya dia menolak salib tidak bahagia, malah menyangkal Tuhan saja. Tapi sekarang dia punya pikiran salib. 1 Petrus pasal 4 saja. 1 Petrus ini praktek memiliki pikiran salib dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Ayat 1 sampai ayat 2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, salib, mengalami salib, saja, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran salib. Ya, pikiran salib. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, salib, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi praktek memiliki pikiran salib dalam kehidupan saya. Nomor 1, berhenti berbuat dosa dan menurut kehendak Allah. Berhenti berbuat dosa dan menurut kehendak Allah. Berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Sama dengan bertobat. Nah, itu orang punya pikiran salib. Dia bukan ingin berbuat dosa, tapi ingin bertobat. Berhenti berbuat dosa dan menurut kehendak Allah. Saudara, menurut kehendak. Berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Sama dengan bertobat. Sama dengan bertobat. Nah, inilah. Saudara, ini orang praktek, orang yang memiliki pikiran salib dalam kehidupan sehari. Bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Praktek pertama sama dengan bertobat. Ya, berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran sama dengan bertobat. Itu praktek saya. Itu bahagia. Ya, bertobat. Ya. Dosa membuat kita sengsara, menderita. Tapi kalau kita bertobat, kita bahagia. Kita bahagia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-9, dalam kitab Nabi Yesaya, ya, di dalam kitab Nabi Yesaya, Yeremia, saya maafkan, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal yang ke-9, ya, Yeremia 9 ayat yang ke-5. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Jadi permulaan bertobat adalah tidak berdusta. Itu saja. Permulaan bertobat adalah tidak berdusta. Tidak berdusta. Ya, tidak berdusta. Nah, kalau kehidupan Kristen itu berdusta, maka dia cenderung untuk saja menutupi dosa dengan dosa, menutupi dosa dengan dosa. Sehingga dia malas bertobat, tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat seperti saya. Sampai tidak bisa bertobat seperti setan. Ya, tidak bisa bertobat seperti setan. Tidak bisa bertobat. Nah, itu kita harus hati-hati. Ya, itu kita harus hati-hati. Jadi
Mari malam ini punya pikiran salib, prakteknya yaitu bertobat nomor 1. Praktek pertama, berhenti berbuat dosa dan melakukan kehendak Allah, sama dengan berhenti berbuat dosa dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran sama dengan bertobat. Bertobat saja sama dengan bertobat. Nah, itu bahagia. Dosa membuat manusia menderita. Tapi kalau kita bertobat, kita bahagia di dalam hidup. Nah, permulaan bertobat adalah tidak berdosa. Tidak berdosa. Itu permulaan bertobat. Tidak berdosa. Ya, kalau kehidupan itu berdusta, sama dengan menutupi dosa, menimbuni dosa, menutupi dosa dengan dosa, menutupi dosa dengan dosa, dan tidak mau bertobat, malas bertobat, tidak mau bertobat, sampai tidak bisa bertobat, sama dengan setan yang akan dibinasakan untuk salah, akan dibinasakan untuk salah. Semoga kita bisa mengerti. Ini nomor 1, bertobat. Ya, nomor 1 bertobat. Yang kedua, kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat. Kembali kepada surat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat tadi. Ini praktek yang kedua saja. 1 Petrus pasal yang keempat. Ini memiliki pikiran salib. Memiliki pikiran salib. 1 Petrus 4 ayat 7 saja, mulai ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Ayat 10, saya pilih 2, ini banyak ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Menguasai diri. Ya, jadi ini praktek memiliki pikiran salib dalam kehidupan sehari. Yang kedua yaitu kita bisa menguasai diri. Kita bisa menguasai diri, ya, menguasai daging ini dengan segala keinginan, hawa nafsu, emosi dan lain-lain. Kita bisa menguasai diri sama dengan menguasai daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, ya, emosi dan lain-lain, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Ya, kita bisa beribadah melayani Tuhan. Kita bisa beribadah melayani Tuhan dengan sesuai dengan jabatan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa beribadah melayani Tuhan ya, dengan setia, berkobar-kobar dan sesuai dengan jabatan pelayanan dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini, ya, ini orang menguasai diri, bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan berkobar. Menguasai daging. Kalau daging ini, wah, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau beribadah melayani Tuhan. Yang mau ke sana kemari itu daging. Ya, tapi kita malam ini mohon kepada Tuhan supaya bisa menguasai diri, menguasai daging dengan segala hawa nafsu, keinginan, emosi dan lain, egois, emosi dan lain itu semua suatu dikuasai sehingga kita bisa yang pertama beribadah dan melayani Tuhan dengan setia berkobar dan sesuai dengan karunia dan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan. Ini menguasai diri, menguasai daging. Kemudian B, ini tadi yang ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang, menjadi tenang. Yang kedua, menjadi tenang, menguasai diri dengan segala nafsu, keinginan dan lain, supaya kita bisa. Yang kedua, menjadi tenang. Sama dengan menjadi tenang ini sama dengan tidak berharap kepada yang lain. Tidak berharap kepada yang lain. Itu menjadi tenang. Tidak berharap kepada yang lain, tetapi hanya berharap kepada Tuhan.
tidak berharap kepada yang lain, tetapi hanya berharap sepenuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, ini perhatikan. Jadi menguasai diri ini kaitannya dengan beribadah, melayani Tuhan. Dengan setia berkobar-kobar, ayo perjuangkan itu. Daging ini selalu memberontak. Oh, kok ke gereja, kok ini, kok melayani, kok latihan, kok ya ini daging. Tapi kita berusaha, mohon kepada Tuhan, menguasai diri, saja, menguasai daging dengan segala ini satu emosi, ambisi, keinginan, hawa nafsu semua, sehingga kita bisa pertama beribadah melayani Tuhan dengan setia berkobar-kobar, saja, dengan setia berkobar-kobar, dengan tanggung jawab juga. Sesuai dengan karunia dan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, menguasai diri supaya kita menjadi tenang. Artinya, menjadi tenang artinya tidak berharap kepada orang lain. Menjadi tenang, tidak berharap kepada orang lain, tetapi hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, menjadi rumah doa, beribadah. Berdoa itu sama dengan menjadi rumah doa. Menjadi rumah. Kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan tolong kita. Nah, ini kita menjadi, kalau kita bisa menguasai diri, maka kita bisa menjadi rumah doa. Tempat beribadah, melayani, dan tempat berdoa. Doa kita dijawab Tuhan, Tuhan menolong kita. Jadi jika kita bisa menguasai diri, maka kita menjadi rumah doa. Kuasai diri, daging. Apalagi masih muda ini, hawa nafsu kok ingin ini. Kuasai. Bisa menguasai diri, itu pikiran salib. Bisa menguasai diri. Kalau enggak punya pikiran salib, enggak mau. Wah, maunya saya itu, maunya suruh beribadah melayani, wah enggak mau. Suruh berdoa, wah capek. Enggak mau. Tapi kalau bisa menguasai diri, kita bisa beribadah, melayani Tuhan. Kita bisa tidak berharap orang lain, tidak mengandalkan yang lain, berharap sepenuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa, ada menghadapi masalah apa kau mudah, kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita menguasai diri, kita menjadi rumah doa. Betapa bahagianya disebut rumah doa. Itu bahagia. Amin. Tadi bertobat itu bahagia. Bertobat bahagia. Orang yang diampuni dosanya bahagia. Bertobat bahagia. Saudara, bahagia betul. Bahagia surga. Ya. Tentu saudara-saudara punya pengalaman. Bagaimana kita berbuat dosa. Waduh, kita sedih. Kenapa berbuat dosa? Setelah kita mengaku bertobat, betul-betul bahagia. Bahagia bertobat. Saudara, nah setelah itu menjadi rumah doa, beribadah melayani, berdoa kepada Tuhan. Menjadi rumah doa. Ya, kita bisa berdoa menyembah Tuhan, doa dijawab, menjadi rumah doa. Bahagia, kita mengalami kebahagiaan rumah doa. Tapi kalau kita tidak menguasai diri, kalau kaum muda menuruti hawa nafsu daging, keinginan daging, emosi daging, maka akan menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun. Saudara, jika kaum muda menuruti, tidak menguasai diri, tapi menuruti keinginan daging, hawa nafsu daging, emosi daging, akan menjadi sarang penyamun. Akan menjadi sarang penyamun. Saudara, sarang penyamun artinya hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa, tidak bisa berbuat baik. Berbuat dosa, tidak bisa berbuat yang benar, yang baik, hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Tidak bisa berbuat benar baik, tidak mau beribadah melayani Tuhan. Ya, hanya berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan akan binasa selamanya. Menderita di dunia ini, menderita penuh air mata sampai binasa selamanya. Menderita penuh air mata, kutukan sampai kebinasaan selamanya. Nah, semoga kita. Ayo, malam ini biarlah sungguh-sungguh Tuhan bicara soal salib malam ini. Mau mengasuh pikiran ini yang sering salah. Pikiran daging seperti Petrus menolak salib. Aku masih muda, ingin ini. Itu pikiran kita. Dan itu tidak bahagia.
itu menderita. Nanti malah celaka. Nanti lawan katanya di ayat 20 ya. Tadi saja ayat selanjutnya itu, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Bukan cuma menderita, celaka betul. Pikiran daging celaka. Tapi pikiran salib, ya namanya salib memang tidak enak bagi daging. Tapi kita bahagia. Amin. Kebahagiaan surga di bumi ini. Sampai nanti betul-betul mengalami kebahagiaan kekal di dalam surga. Di dalam Yerusalem baru selama-lamanya. Ya, ayo. Biarlah kita mau diasuh oleh Tuhan. Jangan memberontak. Mau diasuh. Pikiran salib. Kita memiliki pikiran salib. Tadi dari 24, 25, 26 itu nanti 4 juga itu. Nah, yang melawan pikiran celaka. 4 kali celaka. Ini 4 kali berbahagia. Nah, nanti celaka. Ada imbangannya. Ya, ada lawan katanya. Kalau tidak mau salib celaka. Tapi kalau mau salib kelihatannya bertobat, ya, tidak berbuat dosa, bagaimana? Hidup benar, yang lain nyontek kita hidup benar, bagaimana? Nah, itu kelihatannya sakit bagi daging, tapi situ bahagia. Kita bahagia. Menjadi rumah doa, beribadah. Yang lain ini ke pesta kemana? Kita beribadah melayani Tuhan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak berharap pada manusia, tidak berharap pada, kita hanya berharap Tuhan. Kita berdoa menyembah Tuhan, Tuhan jawab doa kita, Tuhan selesaikan masalah kita. Kita menjadi rumah doa. Kita mengalami kebahagiaan. Kalau tidak, sarang penyamuk. Tidak bisa berbuat benar dan baik. Tidak bisa beribadah melain Tuhan. Hanya bisa berbuat dosa sampai puncaknya. Dan itu penderitaan. Air mata, kutukan sampai kebinasaan. Sampai kebinasaan. Semoga kita. Yang ketiga, memiliki pikiran. Ini Petrus sadar betul. Petrus waktu dia bertemu Tuhan setelah Tuhan bangkit, bicara soal penggembalaan, Petrus langsung mengulurkan tangan, mau mati untuk Tuhan. Dulu dia sama sekali menolak salib. Tapi setelah itu dia mau pikul salib. Bahkan mau mati untuk Tuhan. Dan dia tuliskan untuk kita semua, untuk saya dan saudara-saudara kaum muda. Tidak rugi memiliki salib. Amin, saudara. Memiliki pikiran salib tidak. Justru kita dikembalikan kepada gambar teladan Tuhan. Bahagia dulu manusia, satu gambar diciptakan menurut gambar teladan Allah, ditaruh di Firdaus. Bahagia ini bahagia surga, bahagia Firdaus. Betul-betul bersuasana. Bertobat itu bahagia Firdaus, bersuasana Firdaus. Melayani Tuhan, menyembah Tuhan, itu suasana Firdaus. Kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Betul-betul. Ya, semoga kita. Yang ketiga, 1 Petrus 4. Surat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada suatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, ayat 14 diakhiri dengan berbahagialah. Ini saja. Jadi yang ketiga, pikiran salib, praktek sehari-hari. Pikiran salib nomor 1, bertobat, berhenti berbuat dosa, dan hidup dalam kebenaran, hidup sesuai kehendak Allah, hidup sesuai firman Allah, sama dengan hidup dalam kebenaran, bertobat. Yang kedua, menguasai diri supaya bisa beribadah melayan Tuhan. Jangan hanya berbuat yang tidak baik, itu beribadah melayan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, menjadi rumah doa. Yang ketiga, praktek memiliki pikiran salib dalam kehidupan sehari, yaitu kita mau menderita, mau sengsara daging. Kita rela sengsara daging tanpa dosa, rela sengsara daging karena Yesus
Rela sengsara daging tanpa dosa karena Yesus. Mungkin karena pegang pengajaran benar, karena melayani, karena berpuasa, karena difitnah dan lain-lain. Sengsara daging karena Yesus. Kita rela mengalami sengsara daging karena Yesus, karena sengsara daging tanpa dosa. Itu yang disebut nyala api siksaan. Sama dengan percikan darah, ujian. Nyala api siksaan, percikan darah, sama dengan ujian. Nah, ini yang harus kita alami sekarang. Punya pemikiran salib, pikiran salib, pikiran salib. Rela sengsara daging karena Yesus, mungkin karena pengajaran yang benar. Oh, enggak harus pakai helm, harus ini. Yang lain kok enggak gitu. Cuma di sini aja diajar pakai helm. Waduh, rambutku ini yang sudah ditata-tata dari rumah. Salib, salib itu semua. Ya ini lagi lah di parkiran, dibuat lagi, ya, dibuat lagi, ditata lagi. Itu saja. Salib. Yang lain enggak apa-apa, enggak helman. Wih, ini gereja ini cuma kayak polisi aja diajar. Ya, enggak apa-apa, itu pengajaran benar. Ya, itu karena pengajaran benar. Oke. Karena ibadah pelayanan, waduh, saya besok ujian, besok ini harus kebaktian kaum muda. Ini ada pesta, harus kebaktian dulu, baru ke pesta. Waduh, macam-macam. Nah, inilah namanya punya pemikiran, pikiran saya. Pikiran saya. Kalau enggak punya pikiran saya, ya. Bahasanya kaum muda kalau dulu itu nyimut, kok nyimut. Apa nyimut itu ya? Kok enak. Ya. Ayo ke gereja dulu baru ke pesta. Kok enak. Ya. Ayo besok ujian tapi ke gereja. Kok enak. Ya. Kok enak semua itu. Ya ingin enak dagingnya. Kalau enggak punya pikiran daging. Tapi kalau pikiran daging, biasa aja itu. Jangan kamu heran, nyalapi biasa saja. Amin. Jangan dibesar-besarkan. Ya. Jangan kamu heran nyalapi itu artinya biasa aja, jangan dibesar-besarkan. Besok ujian, saya harus ke gereja. Wah, itu namanya dibesar-besarkan. Biasa aja. Amin. Nah, biasa aja. Mau ke pesta, enggak apa-apa, ke gereja dulu baru ke pesta ulang tahun teman. Jangan dibesar-besarkan, biasa aja. Datang jam 7 juga enggak di spesial kok. Ayo kamu maju di panggung spesial, enggak kok. Datang jam 8 sama, setengah 8 sama. Betul? Sama. Kecuali ada tugasnya atau ya lain. Sama saja kok. Mau datang jam berapa sama. Semoga kita biasa aja itu. Ya kena nyala api siksa. Difitnah, ya biasa aja. Ya, om dulu enggak kuat juga. Kalau sudah enggak salah disalahkan, disebarkan, gitu. Ya sekarang belajarlah pelan-pelan. Pelan-pelan, ya mulai ketawa, ya mungkin ketawanya masih menyeringai, ya masih ketawa yang, ya belajarlah. Difitnah, mungkin ini jangan biasa aja. Jangan, aku enggak mau ke gereja lagi. Terlalu. Jangan. Biasa aja. Jangan kamu heran. Memang harus menghadapi nyala api siksa. Harus sengsara daging. Karena Yesus sengsara daging tanpa dosa. Bentuknya macam-macam. Karena firman, pengajaran yang benar. Karena ibadah, sengsara daging. Karena apa sih? Biasa. Ya, itu yang ketiga. Ya, itu punya pikiran. Rela sengsara daging kan. Sengsara daging tanpa dosa, percikan darah, bentuknya. Tapi di balik salib ada roh kemuliaan. Mengapa Tuhan izinkan kita harus sengsara daging tanpa dosa, tanpa salah, tanpa dosa, supaya kita memiliki roh kemuliaan. Luar biasa. Supaya kita memiliki roh kemuliaan. Ayo malam ini supaya kita memiliki roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Untuk apa roh kemuliaan? Ini Roh Kudus, tapi dalam wujud roh kemuliaan, Shekinah. Roh Kudus itu namanya macam-macam. Roh penghibur, ya, roh penolong, roh kebenaran, roh suci, Roh Kudus. Tapi juga roh kemuliaan.
roh kemuliaan. Apa gunanya roh kemuliaan? Yang pertama, memberikan kebahagiaan dalam penderitaan. Memberi kebahagiaan. Ya. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, memberi kebahagiaan surga kepada kita. Memberikan kebahagiaan surga. Ada roh kemuliaan. Untuk apa kegunaan roh kemuliaan? Untuk memberikan kebahagiaan surga kepada kita. Yang tidak dipengaruhi apapun. Dalam penderitaan kita bisa bahagia. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun kita berbahagia. Itu kalau ada roh kemuliaan. Ya, ini tidak bisa diterangkan dengan kata-kata yang cukup. Tapi semoga menjadi pengalaman. Semoga jadi pengalaman. Kalau ada roh kemuliaan, sungguh-sungguh. Nomor satu gunanya memberi kebahagiaan surga kepada kita. Surga, dimanapun kita berada, kapanpun, situasi apapun, saat menderita bahagia, saat kekurangan bahagia, semua bahagia. Bahagia. Surga, nah ini tidak bisa dipikir dengan akal biasa, tapi akal salib, pikiran salib, amin. Ini bisa, pikiran salib. Semoga kita. Yang kedua, apa gunanya roh kemuliaan? Untuk mengembalikan kita pada kemuliaan, mengubahkan kita. Roh kemuliaan ini mengembalikan kita pada kemuliaan Tuhan, sama dengan mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Mengubahkan, mengembalikan kepada kemuliaan. Kalau ada kemuliaan berarti ada kesucian, ada kebenaran, semua. Mengembalikan kita pada gambar teladan Allah. Mengembalikan kita pada kemuliaan, kesucian, kebenaran Allah. Mengembalikan kita pada gambar teladan Allah, yaitu mengubahkan manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia yang gambarnya setan sudah kehilangan gambar Tuhan, yang ada gambar setan berdosa, dirubah lagi menjadi gambarnya Tuhan, segambar dengan itu roh kemuliaan. Ya, semoga kita bisa mengerti malam ini. Jangan ragu-ragu. Harus menghadapi nyala api siksa. Ini pikiran salib. Bertobat, satu. Ya, berhenti berbuat dosa. Praktek pertama. Dan hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Bertobat. Mulai jangan berdusta lagi. Ya, sudah selesai dusta-dusta ini sampai hari ini. Sudah selesai. Minta ampun sama Tuhan. Sudah selesai. Sekarang kita tidak berdusta lagi. Berkata benar baik. Itu berbahagia. Berkata benar baik. Bahagia di dalam Tuhan, berbahagia, mengalami kebahagiaan surga. Ya, tapi kalau berdusta, satu waktu tidak bisa bertobat, seperti setan, betul-betul binasa. Yang kedua, menguasai diri, daging kaum muda ini yang liar ini, mas, menguasai diri dengan hawa nafsu dan lain-lain, supaya kita, saja, bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia, bertobat dengan sungguh-sungguh. Bisa berdoa, tidak berharap lain, bisa menyembah Tuhan. Nah, kita menjadi rumah doa. Jangan menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun itu dibinasakan. Tidak bisa berbuat benar baik, tidak bisa beribadah melainkan Tuhan, tidak mau. Tidak mau berbuat benar dan baik sampai tidak bisa. Tidak mau beribadah, tidak bisa beribadah. Menyembah Tuhan tidak bisa. Dan lain sampai tidak bisa berdoa, menyembah Tuhan. Itu menguasai diri. Tidak menguasai diri, sehingga menjadi sarang petaka. Semoga kita. Dan yang ketiga, harus mengalami nyala api, sengsara tanpa dosa. Ada roh kemuliaan, membuat kita bahagia. Roh kemuliaan untuk mengembalikan pada kemuliaan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini saat menghadapi, terus sebab penderitaan ringan. Nah, ini nyala api siksaan disebut penderitaan ringan, makanya jangan dibesar-besarkan. Jangan heran. Jangan kamu heran, jangan dibesar-besarkan. Jangan kamu heran, jangan dibesar-besarkan. Ya, jangan kamu heran. Nyala api siksa, jangan dibesar-besarkan. Ya, semoga kita bisa
mengerti. Ya, jangan kamu heran. Jangan kamu heran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Di sini kami tidak tawar hati, jangan kecewa. Jangan putus asa. Saat menghadapi ujian, percikan darah, sengsara tanpa dosa. Menghadapi sengsara tanpa dosa. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan heran itu juga. Artinya suatu jangan membesar-besarkan sampai kita putus asa, kecewa, putus asa. Jangan, udah enak. Mau pesta aja tunggu kebaktian. Wah, enggak enak. Mau ujian belajar harus kebaktian. Waduh, enggak enak. Jangan putus asa, kecewa. Ya. Ayo, itu dijaga. Kalau putus asa, kecewa, tinggalkan Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Ayo beri kesempatan Tuhan bekerja, roh kemuliaan. Nah, ini kesempatan di ayat yang sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Mata. Kalau pikirannya salib, sudah kita diubahkan. Roh kemuliaan mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti yaitu mulai dari mata, pandangan kepada perkara ini, pandangan hanya kepada Tuhan. Mata melihat Tuhan, pandangan kepada Tuhan, mata melihat Tuhan. Mata melihat Tuhan. Saudara, ini sama dengan penyembahan juga. Mata melihat Tuhan, hanya melihat Tuhan. Pandangan hanya kepada perkara rohani. Mata hanya melihat Tuhan. Ayo kaum muda banyak menyembah hari-hari. Banyak menyembah Tuhan, melihat Tuhan. Jangan melihat orang, melihat kiri kanan, melihat ini. Melihat Tuhan, menyembah Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mata melihat Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Memandang wajah Tuhan, melihat Tuhan, melihat wajah Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Ini dalam nyala api siksaan. Ya, menderita. Kita bahagia, satu, bahagia, tidak putus asa, tidak kecewa. Yang kedua, mata bisa memandang Tuhan. Nah, ini kesempatan. Saya tidak salah. Tidak ini kenapa saya disalahkan. Saya tidak salah, tidak berdosa. Tapi kenapa harus begini? Saya beribadah melayani sengsara. Besok ujian, nanti malam sengsara. Supaya mata memandang Tuhan. Mungkin dengan waktu yang kurang bagi saudara, mulai terbersit satu gerakan dalam hati. Waktuku kurang. Bagaimana aku? Mata memandang Tuhan. Mata memandang. Dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi. Ya, mata hanya memandang Tuhan, melihat wajah Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan. Ayo pandang wajah Tuhan. Kaum muda belajar, ya, memandang wajah Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan segenap hidup. Apa yang kita hasilnya? Mari Bilangan pasal 6. Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hasilnya damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera, ketenangan, perhentian, sehingga semua jadi enak dan ringan. Semua enak dan ringan. Jadi kalau menghadapi yang berat, yang ini, yang itu, ayo pandang wajah Tuhan, menyembah Dia, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kaum muda, ini kekurangan kita. Selalu mau mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan teman. Ayo sekarang saja mengandalkan Tuhan, melihat wajah Tuhan, melihat wajah Tuhan, menyembah Tuhan, menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Hasilnya yang pertama, kita mengalami damai sejahtera, ketenangan, perhentian, sehingga semua enak dan ringan. Yang berat jadi enak dan ringan. Ya, yang membuat berat, letih, lesu, beban berat itu jadi enak. Semua jadi enak ringan. Letih, lesu, beban berat dan menjadi enak dan ringan. Hidup menjadi enak dan ringan.
Ini memandang wajah Tuhan. Jangan stres kaum muda ya. Jangan stres. Waduh begini. Jangan. Itu sama dengan tidak punya Tuhan. Ya sedih. Waduh begini. Jangan. Itu sama dengan tidak punya Tuhan. Ayo kalau diizinkan mengalami apa saja. Maksudnya supaya kita bisa memandang wajah Tuhan. Amin. Menyembah. Menyerah sepenuhnya. Sampai dia menyinari dengan wajah. Sampai damai. Serahkan. Buktinya menyerah itu sampai damai. Kalau masih, aduh bagaimana? Belum menyerah. Belum memandang wajah Tuhan. Mana memandang wajah Tuhan itu? Mana wajah? Ya, sekarang Tuhan sudah ada di surga. Memandang wajah Tuhan dengan mata hati kita. Damai sejahtera. Ketenangan. Kelegaan, lega. Aduh terima kasih Tuhan. Tadi sudah mikir ini, waduh. Wah bagaimana stres. Wah. Sekarang setelah memandang wajah Tuhan menyembah. Lega, terima kasih. Terserah kau Tuhan. Terima kasih. Semua jadi enak. Amin, jago. Semua jadi enak. Semua masalah pekerjaan, masalah sekolah, masalah masa depan, masalah. Ayo, sudah tidak bisa mikir lagi. Wah, bagaimana? Serahkan sampai lega, terserah kau Tuhan. Lega. Semua enak. Semua enak. Letih lesu beban berat jadi enak. Hidup jadi enak. Melayani enak dan di rumah tangga enak dan semua enak. Kalau damai enak dan semua. Semoga kita. Yang kedua, hasil kedua di atasnya. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia. Sampai Tuhan berbelas kasih, memberikan kasih karunia, berbelas kasih. Terus, waduh kok tidak dijawab-jawab Tuhan. Saya sudah berdoa, sudah ini. Terus. Sampai Tuhan berbelas kasih. Nah ini hasil kedua. Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sehingga bisa menolong kita tepat pada waktunya. Bisa menolong kita tepat pada waktunya. Mengadakan mujizat jasmani. Tepat pada waktunya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, sungguh-sungguh terus memandang wajah Tuhan. Terus memandang wajah Tuhan. Ya, hari-hari ini saya juga bahagia seseorang yang sangat berat hidupnya, sangat berat. Saya sendiri sampai berteriak pada Tuhan, tolong Tuhan. Tiap pagi, siang, malam saya selalu ingat orang. Tapi pada kenyataan, sangat gampang sekali. Dia bilang, Om ini sulit tuh. Tapi kalau ini tembus Om, saya bisa ringan hidup. Sudah bisa. Tapi kok tidak bisa sampai hari ini. Ayo doa. Ayo saya bilang doa. Ya, doa. Sudah. Sudah Om. Tapi kok masih begini. Ayo doa lagi. Doa lagi. Doa. Akhirnya goal. Ringan hidup. Sudah mulai ringan. Saya bahagia. Tidak ada yang mustahil. Saya tidak bisa cerita ini masalah apa. Tapi bagi saya ini luar biasa. Betul-betul mujizat Tuhan. Sehingga mujizat Tuhan. Mestinya kalau melihat hal ini, kalau manusia mau ini bertahun-tahun ini, berpuluh-puluh tahun mungkin, belum tentu bisa selesai. Tapi hanya dalam waktu singkat. Waktunya Tuhan. Tidak tahu saya singkatnya semana, waktunya Tuhan selesai. Amin. Hanya memandang. Kaum muda ayo. Biasa kaum muda mengandalkan jangan memandang wajah. Jangan stres, jangan ini sampai terserah. Terserah. Mungkin bagi kita berat. Ingat. Ya. Tadi ingat istilahnya. Jangan apa tadi istilahnya? Jangan merasa heran. Jangan merasa heran. Jangan kok begini saya begini. Tidak usah. Jangan heran. Saat menghadapi sesuatu yang kok sampai begini. Jangan heran. Jangan heran. Ya. Dulu saya bodoh juga. Heran-heran. Seorang baik dengan saya. Sudah lama tidak ketemu. Tahu-tahu tidak mau ketemu saya. Saya heran dulu. Waktu berpisah itu baik sekali. Dia bersaksi. Saya melayani ke sana, dia bersaksi. Luar biasa. Dahsyat. Kemarin gereja lain bawa alat luar biasa, tidak ada yang datang. Batal kebaktian KKR-nya. Ini kita
Alat-alat cuma dari gereja-gereja kita kumpulkan. Kamu punya apa? Speaker 1 taruh. Kamu punya apa? Taruh. Tapi yang datang sampai camatnya datang. Datang terus. Luar biasa. Oh sudah berpisah. Mau ketemu lagi. Dia tidak mau ketemu Om. Gak mau. Wah dia tidak mau sama. Loh. Wah saya heran. Kenapa? Kok bisa? Saya tanya-tanya. Nah ini bodoh. Sekarang tahu saya. Jangan heran. Amin. Jangan. Ya sudah. Jangan heran. Kalau heran, kenapa stres kita? Kenapa? Wah, mangkel kita. Wah. Sekarang jangan heran, sudah biasa. Yesus tidak salah, Yesus baik, Yesus membangkitkan orang disalib. Betul? Betul? Nah, disalib. Ya sudah, memang itu harus kita terima ya. Ya sudah. Kau muda mengenai apa? Jodoh, mengenai kerja. Ya sudah. Kalau saya sudah baik semuanya, harus begini. Ya sudah, jangan heran. Ini dari Tuhan, pandang wajah Tuhan. Sampai dia berbelas kasih. Amin. Sampai dia menunjukkan jalannya kepada kita. Dia menyelesaikan masalah kita tepat pada waktunya. Dia menolong kita. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Dia mengadakan mujizat. Dia menunjukkan jalan keluar bagi kita. Menunjukkan jalan keluar yang indah bagi kita. Masa depan yang indah bagi kita. Yakin. Ya, semoga kita bisa. Inilah sampai dia berbelas kasih kepada kita. Kasih karunia. Ya, berbelas kasihan, berkemurahan. Semoga kita ini memandang wajah. Dan terakhir, saya memandang wajah Tuhan. Kasih karunia saja mengubahkan kita terus. Kita masih banyak kelemahan, kekurangan. Yang terakhir saja kasih karunia. Tuhan berbelas kasihan, memberi kasih karunia, belas kasihan untuk mengubahkan kita sampai sempurna seperti dia, sampai sama mulia seperti dia. Jika dia datang kembali kedua kali dan kita bersama dengan dia selama-lamanya. Ya, kita mengalami berbahagia yang diundang ke perjamuan kawinan, kebahagiaan perkawinan anak domba di awan-awan yang permai, sampai kebahagiaan Firdaus, sampai kebahagiaan surga yang kekal selama-lamanya. Ayo, pikiran salib bertobat, pikiran salib bertobat, bahagia. Pikiran salib rumah doa, beribadah melayani, berdoa tuh, berdoa kepada Tuhan, banyak menyembah Tuhan hari-hari. Saja berdoa kepada Tuhan. Rumah doa, kita bahagia. Dan yang ketiga, pikul salib. Mau pikul salib, sengsara daging tanpa dosa. Mau percikan darah, mau pikul salib hari-hari. Sampai mata ini hanya memandang kepada Tuhan. Memandang, melihat wajah Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Sampai damai malam ini. Ayo dalam masalah apa? Terserah Engkau Tuhan. Sampai damai, enak ringan pulang, lega, enak ringan pulang. Sekarang dunia cari kelegaan. Sampai disihir, di apa supaya lega. Tidak usah kita. Datang pada Tuhan, dengar firman, melihat wajah Tuhan, pasti lega. Pulang lega, amin. Damai sejahtera. Ada kelegaan, enak ringan, ditambah ada kasih karunia. Menolong kita, memberi jalan keluar yang indah masa depannya. Sampai yang terakhir, mujizat secara rohani juga. Kasih karunia Tuhan. Tahu banyak kelemahan saya masih. Kekurangan mulut ini masih salah. Mata masih salah. Perasaan masih salah. Seringkali. Perbuatan masih salah. Banyak salah. Tuhan berbelas kasih. Kalau tidak berbelas kasih, sudah dihukum Tidak bisa berkhotbah. Sudah dihukum. Karena banyak kesalahan. Tapi karena kasih karunia, diubahkan. Amin. Bukan dihukum, diubahkan. Diubahkan. Sampai satu waktu menjadi sama mulia. Seperti Yesus mempunyai gambar teladan Allah, teladan Tuhan, sama mulia, untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Bahagia perjamuan kawin anak domba di awan-awan. Bahagia Firdaus 1000 tahun. Bahagia Yerusalem baru selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tamatkan kebaktian 180 pesalu. Pandanglah wajah Yesus. Ayo belajar kaum muda. Jangan stres lagi, jangan takut lagi. Semua serahkan. Jangan susah lagi. Jangan dendam lagi. Jangan apa. Semua serahkan sampai lega semuanya. Mari
Kita bangkit berdiri. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia. Kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah wajah Yesus. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia. Dunia membuat kita banyak menangis, banyak susah, putus asa, kaum muda, sedih, tidak bahagia. Oleh suram, mukanya muram, suram masa depannya. Tuhan tolong. Pandanglah wajah Yesus. Pandanglah wajah Yesus. Oh, pandang wajah yang mulia. Kemuliaan dunia jadi suram oleh sinar kemuliaannya. Dengan dunia membuat kita sedih. Daging dunia sedih, susah, stres, suram, datang kepada lagi. Harus pikul salib, sengsara daging, ada kemuliaan Tuhan. Lagi. Haleluya. Saya tidak panggil maju, tapi kalau ada yang mau memandang Tuhan, terserah engkau Tuhan. Sampai damai. Angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Lebih pelan-pelan sekali lagi. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Serahkan semua kepada Dia. Mungkin orang tuamu tidak tahu, kakak adik tidak tahu, siapapun tidak mau tahu, suami istri tidak tahu. Ada Tuhan yang memandang kita dari surga malam ini. Percayalah, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Percayalah, Dia selalu berbelas kasih kepada kita. Haleluya, sembah Dia. Apapun keadaan kita, sembah Dia.
Haleluya. 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 Pelan-pelan musik. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Haleluya, Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Haleluya. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Sinari kami Tuhan dengan sinar damai sejahtera. Sinari dengan kasih karunia-Mu, belas kasih-Mu kami semua. Haleluya, haleluya. Biar kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan bahagia Tuhan. Haleluya. Kami pulang dengan mujizat dari Tuhan. Secara jasmani, secara rohani Tuhan. Kami diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jika Engkau datang kembali, kami akan bersama Engkau selamanya Tuhan. Kami bahagia bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih. Tetapkan damai sejahtera-Mu dalam kami. Tetapkan kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu secara jasmani. Kami tidak mampu secara rohani. Sinari kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Kaum muda dimanapun berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Bimbingan tangan Tuhan. Kami hidup benar. Hidup suci dan sempurna Tuhan. Terima kasih. Jiwa-jiwa yang sudah undur di sini. Di Surabaya, di Medan, Engkau tarik kembali. Di mana-mana jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu. Mengajak jiwa yang lain datang kepadamu Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Pergumulan kaum muda Engkau yang tahu. Yang bekerja Tuhan berkati dengan berkat dari surga. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih. Mereka diberkati untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi, semua Engkau tolong Tuhan. Nilai-nilai merosot Engkau angkat semua, lulus dengan baik semua, nama-Mu dipermuliakan. UAS semua lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada, berikan mereka masa depan yang indah, yang terbaik Tuhan. Berikan perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Berikan ketenangan, kesabaran kaum muda, semua tidak tergoda oleh apapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka semua. Dan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka semua. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Berikan pikiran salib kepada kami. Rela sengsara daging karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Sorong pada tanggal 11, 12, 13 Maret yang akan datang. 11, 12, 13 Maret. Ya, Tuhan memberkati. Mari. 41 suplemen. Kasih karunia. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia
karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Baik, kebaktian kita di sini besok pagi 7:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, biar Tuhan selalu menyinari kita dengan kasih karunia-Nya yang ajaib itu. Kemudian Selasa doa penyembahan jam 5:15 sore, dan Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15 sore. Jumat kebaktian kaum muda, kaum wanita remaja putri 5:15 sore, dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 sore. Ya, ajaklah teman yang lain untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Di Surabaya besok jam 6:45 sore kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan menyinari dengan kasih karunia. Kemudian Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15 jam 5:30. Kemudian Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore, dan Sabtu kaum muda remaja 5:15 sore. Ajaklah teman-teman untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Baik, Tuhan berkati. Mohon bantu doa Ibu Anil yang ke Medan. Ya, Tuhan tolong hari ini. Doa yang berulang tahun tanggal 8 sampai 14 Maret. Mardianto Cun hari ini 8 Maret. Mutiara Dwi Pranata 10 Maret. Nesia Artika Sari Surabaya 10 Maret. Juan Nathan Mark Mulyanto Surabaya 12 Maret. Dan lain-lain. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Bu Ari juga masuk di rumah sakit, biar Tuhan tolong juga semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita semua. Kami berdoa buat yang sakit, Bu Ari dan lain-lain yang tidak disebut nama. Ampunilah kami semua. Kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih. Beri kami sehat kuat, panjang umur, melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ibu Anil dalam perjalanan saat ini dari Jakarta ke Medan, Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama dia. Baik tubuh jiwa rohnya milik-Mu, lindungi dengan darah-Mu. Pesawat lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan mengganggu, lewat kecelakaan, kerusakan, bencana, tangan jahat, kesalahan pilot dan lain-lain, cuaca buruk kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong tiba di Medan dengan selamat. Tuhan memberkati dan hiburkan keluarga besar ini dengan penghiburan yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang berulang tahun hari ini, besok dan seterusnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Latihan kur Tuhan berkati, perjalanan pulang, sertai lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama
kami semua. Terima kasih, syukur kepada tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan juga. Saudara Gideon yang pulang ke Pekanbaru, Engkau juga tolong berikan penghiburan sekeluarga yang ditinggal oleh kakaknya, Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.